Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Janwangan Saputra di channel Janwangan Saputra. Nah, pada video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan materi kita dari bab Cisco ya teman-teman ya. Nah, kita bakal lanjutin ke materi selanjutnya yaitu DHCP VLAN. Nah, sebagian dari teman-teman mungkin udah banyak yang tahu apa sih fungsi dari DHCP ini. Nah, fungsi dari DHCP ini adalah memberikan IP address secara otomatis kepada klien ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah konfigurasiin DHCP, nanti si klien bakal dapetin IP otomatis diberiin dari DHCP-nya itu. Nah, nanti jadi kalau di kliennya dia nggak perlu lagi nyeting-nyeting IP secara manual karena udah dapat dari si DHCP ini. Nah, pada lab kali ini kita akan coba konfigurasiin DHCP di router ya teman-teman ya, tentunya di router. Dan kita bakal ngasih IP address otomatis ke PC klien yang ada di VLAN 10 dan PC klien yang ada di VLAN 20. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, sebelum kita mengkonfigurasikan DHCP pada router, kita harus bikin dulu nih VLAN-nya di switch. Seperti biasa ya, membuat VLAN yang ada di switch. Nah, di sini langsung aja kita coba ya. Pertama kita buat VLAN-nya dulu nih. Yang ini buat VLAN 10, buat VLAN 20 udah bisa lah ya. Karena kan di video sebelumnya udah banyak tentang materi VLAN ini teman-teman. Habis itu seperti biasa konfigurasiin interface terangnya. Habis itu interVLAN routing nih teman-teman. Jadi sebelumnya saya juga udah pernah ngasih tutorial interVLAN routing. Nah, itu digunakan lagi di sini teman-teman. Kita sekalian konfigurasi interVLAN routing. Habis itu baru deh kita konfigurasiin DHCP pada router. Nah, habis itu nanti setelah dikonfigurasiin kita menuju PC klien dan desktop. Habis itu nanti IP konfigurasinya ini statiknya kita ubah menjadi DHCP. Otomatis dia bakal dapat teman-teman. Oke. Langsung aja kita coba ya teman-teman ya. Sini saya udah buat topologinya. Ada satu router, satu switch dan dua PC klien. Dan saya tentunya merubah VLAN-nya teman-teman ya. Sini saya membuat VLAN 7 dan membuat VLAN 10. Dan juga IP yang bakal diterima setiap PC juga beda ya teman-teman. Kan kalau di modul tadi IP-nya itu 10 sama 20. Nah, kalau di sini IP-nya saya ganti 92, 128, 7.0 networknya ya. Terkhusus untuk PC 1 nanti bakal dapat IP berapa gitu. Nah, nanti yang di VLAN 10-nya saya kasih IP 192, 198, 8.0 networknya. Nanti dia bakal dapat IP berapa gitu teman-teman. Oke, langsung aja ya kita pertama membuat VLAN dulu ya teman di switch ya. VLAN 7 dan VLAN 10. Masih pada ingat kan caranya? Ini seperti biasa kita enable dulu. Configure terminal. Oke, seperti biasa ya. Pertama kita tulisin dulu VLAN 7. Terus masukin command line interface interface FA 0, kita lihat lagi di topologinya 01 ya teman-teman ya. 01 yang arah ke VLAN 7. Enter switch port. Ini saya singkat ya. Mode terang. Switch port akses mode akses. Kok saya yang jadi lupa ya teman-teman. Akses switch port akses VLAN 7 teman-teman. VLAN 7. Nah, ini kita enter. Oke, ini VLAN 7 udah kebuat. Sekarang kita lanjut lagi bikin VLAN 10 teman-teman. VLAN 10. Kita masukin interface yang arah ke VLAN 10. Ini di sini kita lihat dulu ya. Interface terdua. Enter lagi. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Oke, ini VLAN 7 dan VLAN 10 nya udah kebuat. Sekarang jangan lupa aktifin interface terangnya teman-teman ya. Yang dikonfigurasikannya itu di interface switch yang mengarah ke router ataupun switch lain teman-teman ya. Router lain lah ya. Nah, kita dulu ini di interface 03 yang arah langsung ke router lain teman-teman. Jadi kita ngaktifinnya di interface 03-nya. Caranya interface FA 03 switch port mode terang. Oke, sip. Nah, ini di switch kita udah selesai ya masalah teman-teman ya. Kita lanjut lagi
apa namanya, mengonfigurasikan interVLAN routing dulu sebelum kita konfigurasikan DHCP gitu teman-teman. Biar nanti PC lain yang ada di VLAN 7 bisa ngeping PC lain yang ada di VLAN 10 teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu. Lanjut lagi kita ini apa namanya? Mengonfigurasikan interVLAN routing pada router. Pertama kita nyalain interface dulu, karena kan kalau di interface router itu pasti shutdown ya. Jadi kita harus aktifin dulu no SH biar nyala. Itu masukin sub interface-nya, habis itu encapsulation dan IP gateway-nya. Habis itu yang di VLAN selanjutnya juga kayak gitu teman-teman. Oke, langsung kita ya, coba ya. Terus satu, kita now enable configure terminal. Langsung kita buat nih teman-teman ya. Nah, sini kita masukin interface dulu ya teman. Interface routernya berapa? 0. Interface FA00 no shutdown. Nah, nanti dia bakal jadi warna hijau teman-teman nih. Jadi warna hijau apa namanya kabelnya ini. Itu berarti udah nyala teman-teman. Oke. Lanjut lagi. Sekarang kita masukin sub interface-nya ya. Sub interface dari VLAN itu FA00.1 enter. Habis itu di encapsulation ya benar, encapsulation dot one key VLAN 10 VLAN 7 enter. Habis itu kita masukin IP address untuk gateway-nya si VLAN namanya IP address 92 ya 92 108 berapa tadi 7 ya 7.1 subnetnya titik 0. Nah, kita enter. Sip. Oh, udah, sekarang kita lanjut lagi bikin apa namanya yang di ini ya VLAN 10-nya. Interface FA00. Masukin ini sub interface-nya. Bisa encapsulation dulu. Relation dot one key 10 untuk VLAN 10 ya teman-teman. Kita masukin IP address-nya. IP address gateway 192.168 berapa 8.1 masukin subnetnya 0. Nah, kalau kita udah bikin interval routingnya, lanjut lagi baru nih bikin DHCP pada routernya. Pertama itu harus kita masukin DHCP poolnya ya untuk VLAN-nya. DHCP pool VLAN 10. Habis itu network IP-nya. Soalnya nanti dia bakal nyebarin dari si network ini. Nah, habis itu default routernya, gateway dari sub interface-nya. Langsung aja kita coba ya teman-teman ya. Apa namanya? IP DHCP pool VLAN 7. Sini kita tulis VLAN 7 teman-teman ya. VLAN 7. Habis itu kita masukin apa namanya? Networknya ya. Network 192.168.7.0. Ini pakai subnet ya sih? Enggak ya? Oh pakai ya. Masukin subnetnya 255.255.255.0. Enter lagi. Habis itu selanjutnya adalah kita masukin DNS server ya teman-teman, DNS server Google. DNS server 8.8.8.8 saya enter lagi. Kita baru saja kita kita lewat ya. Harus kita bikin default root dulu, default router. Ini gateway-nya tadi ya 192.168.7.1. Sip. Nah, ini kita udah bikin DHCP di apa namanya? Apa sih namanya? VLAN ya. VLAN 7 gitu. Nah, sekarang kita bakal bikin DHCP untuk di VLAN 10-nya, teman-teman. Sama, masukin perintahnya. IP DHCP VLAN 10. Enter lagi, network kita masukin lagi. Nah, kita ganti 8 ya. 8. Masukin default router dulu deh. Ini 8.1. Terus sih nggak ada bedanya teman-teman, cuman ya apa biar lebih rapi aja. Lalu kita enter.
Nah, ini kalau udah semuanya nih, kan udah nih networknya, default routernya, terus apa, DNS servernya. Sekarang kita menuju ke PC-nya gitu teman-teman. Nah, nanti di sini kita lihat PC klien PC klien dia bakal merubah IP konfigurasinya dari static ke DHCP biar menerima dari si DHCP itu teman-teman. So, kita coba ya teman-teman ya. Yang pertama di PC VLAN 97-nya, kita lihat dia bakal dapat IP berapa, konfigurasi. Nah ini kan masih statik nih, otomatis dia nggak bakal bisa dapat dari DHCP. Kita ganti ke DHCP ini, klik, kita tungguin, requesting IP address, dan boom, dia bakal ngasih IP address 7.2 karena tadi networknya 7.0. Nah, kenapa sih enggak 7.1? Karena 7.1-nya tadi itu untuk gateway ya teman-teman. Jadi nggak bisa lagi dipakai di klien yang ada gitu teman-teman. Nah, sama di visi klien 2, kita lihat desktop configuration dan DHCP dan dia bakal ngasih IP address 8.2 juga teman-teman. Nah, DHCP ini dia bakal ngasih IP address dari yang terkecil baru yang terbesar teman-teman. Jadi ya bisa lengkap-lengkap gitu. Nah, itu kita lihat lagi lanjut. Setelah dapat IP address, kita coba nih apa namanya verifikasi ya, apa namanya masukin perintah show IP DHCP binding. Kita coba ya di router nih. Kita masukin perintah show IP DHCP binding. CP binding. Bentar, nah, lihat dia bakal yang dikasih itu ada 7.2 dan 8.2 untuk masing-masing klien teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba ping nih. Apakah sudah bisa ngeping dengan kita mengkonfigurasikan interval routing tadi? Kan tadi kita udah konfigurasiin interval routing ya teman-teman. Otomatis harusnya bisa ada ngeping teman-teman masing-masing klien ini. Sengaja kita pergi ke command prompt, ngeping PC yang ada di VLAN 10 ya teman-teman. Ping 192 168 8.2 enter. Nah, ini masih proses routingnya, cepetin dan dia bakal nge-reply teman-teman ya, bisa dilihat, bisa nge-reply teman-teman. Nah, oke. Nah teman-teman, mungkin segitu dulu video yang bisa saya sampaikan, video tutorial ya, karena kita sama-sama belajar juga sebenarnya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen teman-teman ya. Saya tutup videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.